Saya di sini izin untuk mewawancarai Bapak. Namanya Bapak siapa ya? Bambang Pimpong, Pak Bambang Timpong Rujito. Rujito. Oh ya. Ya, di sini saya akan memberikan pertanyaan mengenai hubungan industrial, Pak. Nah, di sini saya yang pertama kali ingin menanyakan Bapak dalam PT Siantar Top ini menjabat sebagai apa, Pak? kalau saya di situ sebagai audit internal perusahaan di PT Jakarta. Dan itu biasanya pekerjaannya apa, Pak? Kalau dalam audit dalam industri santet ini, Pak? Yang jelas kalau terkait dengan itu, Ade kan juga tahu seorang audit seperti apa. Yang jelas audit cek sesuatu yang berkaitan dengan antara yang ada di perusahaan, termasuk daripada output dari perusahaan tersebut maupun daripada inputnya balance atau enggak. Audit itu kan banyak juga, baik dari SDM itu juga bisa diaudit, terus upah juga bisa diaudit itu juga, terus termasuk biaya produksi dan lain-lainnya banyak sekali. Banyak, Pak. Kalau selama ini kan hubungan antara pekerja dengan atasannya itu bagaimana, Pak? Kan di sini kan pasti ada hierarki jabatan dalam perusahaan, Pak. Ya pasti di situ ada setiap suatu perusahaan itu ada struktur organisasinya. Pasti di situ mulai dari karyawan yang bawah sampai direktur, pasti di semua perusahaan ada strukturnya seperti itu. Lalu apakah ada permasalahan yang selama ini mungkin menjadi hambatan dalam perusahaan ini, Pak? Yang selama ini yang saya alami tidak ada hambatan, komunikasi antara bawahan sama atasan berjalan normal-normal saja. Lalu kelebihannya dalam hubungan antara pekerja dan seluruh lini dalam perusahaan ini, apakah sekarang itu seimbang, Pak, antara dari komponen-komponen tersebut, Pak? Yang jelas yang selama ini yang saya alami, antara keseimbangan antara komponen antara satu dengan yang lain, saya pikir normal-normal saja, Mas, seperti itu ya yang selama ini yang saya tahu. Setelah pergantian struktur dari jabatan yang direktur diganti dengan direktur yang baru, bagus sekali, tidak ada masalah komunikasinya. Lalu mengenai serikat buruh, Pak, kan di dalam perusahaan pasti ada serikat buruh lah. Apakah serikat buruh ini juga menyelesaikan permasalahan yang ada atau hanya pasif saja, Pak? Yang jelas serikat buruh itu menjembatani antara perusahaan dengan karyawan. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidakcocokan, ya disitulah sebagai penjembatan antara pengusaha dan pekerja, dicari titik ketemu, seperti itu yang selama ini jalan, ya seperti itu. Kalau baik dengan hubungan antara satu dengan nggak ada masalah selama ini. Lalu mengenai dalam lingkungan keluarga, apakah pola konsumsi dari gaji tersebut itu sudah sesuai dengan standar masyarakat yang ada, Pak? Semisal di sini kan gajinya UMR-nya 4,5, Pak, di sini. Iya. Itu apakah sudah memenuhi dari standar masyarakat dari UMR tersebut, Pak? Yang jelas untuk standarisasi kebetulan di perusahaan yang tempat saya kerja, untuk gaji pokoknya kita ikuti sesuai dengan aturan pemerintah yang ada, seperti itu.
Kalau Bapak sendiri, kalau selama di rumah ini, makanan favoritnya apa, Pak? Yang jelas kalau makan favorit dan selama di rumah ya otomatis kalau dimasakan istri saya terasa enak ya bilang enak gitu. Seperti itu deh ya. Iya. Seperti itu. Jadi apapun yang dimasak daripada istri, saya bilang antara saya suka banget gitu. Saya bilang walaupun itu nggak enak, saya bilang enak gitu. Iya, betul-betul. Ini sangat harmonis sekali. Ya. Lalu saya akan melanjutkan pertanyaan mengenai penyelesaian. Oh ya, untuk selama ini kan belum ada permasalahan, Pak ya. Ya, jadi alhamdulillah. Lalu berikutnya mengenai karyawan baru, apakah ini ada trainingnya, Pak? Yang jelas kalau ada perekrutan karyawan baru untuk posisi staf atau supervisor atau kepala bagian itu pasti ada MT, manajemen training. Dalam manajemen training itu kalau lulus nanti setelah lulus pada waktu pengujian presentasi itu nanti muncul istilahnya SK, surat pengangkatan atau surat penandatanganan kontrak tetap. Kontrak. Nah, ini nanti dari kontrak bisa diajukan ke tetap, karyawan tetap apabila memenuhi daripada kualifikasinya seperti itu. Yang selama ini jalan kebetulan pada saat ada pengetesan, saya juga mengikuti promosi pengetesan pengangkatan karyawan MT seperti itu. Yang jalan selama ini saya ditunjuk untuk mengikuti presentasi mas seperti itu ya. Dan selama pandemi ini bagaimana prospek perusahaan ini, apakah mengalami penurunan atau justru malah semakin mengalami penguatan, Pak? Sebenarnya kalau kita bilang mengalami banyak aspek ya. Kalau kita mengalami penurunan, ya pasti semua ini turun dari pola konsumsi macam-macam. Alhamdulillah tempat saya bekerja di sini tidak pengaruh. Ya, cuma kita juga mengikuti daripada aturan yang ada di perusahaan. Begitu masuk ke lokasi pekerjaan, satu wajib memakai masker, masuk ke siber, tes suhu badan, masuk siber seperti itu. Jadi masuk lokasi perusahaan, siapapun diwajibkan memakai masker. Gitu. Kalau ada tamu, ya itu masuk tes suhu badan, masuk siber ruangan seperti itu. Nanti begitu jalan harus memakai masker, tidak boleh dilepas. Begitu juga nanti kalau masuk per gedung, di situ kan juga ada GMP, ya, mulai dari cuci tangan, segala aksesoris juga dilepas, baik itu jam tangan, gelang, pokoknya aksesoris yang dipakai pada saat masuk ruang GMP ke lokasi produksi seperti itu. Jadi memang ada penerapan protokol kesehatan di sini, Pak. Ya, yang jelas untuk penerapan protokol kesehatan di tempat kami benar-benar diperhatikan biar nanti tidak berdampak ke yang lainnya. Ya kita syukur dah untuk perusahaan yang tempat kami kerja tidak ada pengaruh, ekspor tetap jalan normal. Jadi ya memang dari sisi aset memang turun, dari sisi asetnya memang turun. Cuma kita tetap jalan normal seperti itu. Ya, ini saya menunjukkan diri untuk mewawancarai Bapak, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disempatkan oleh Bapak untuk saya wawancarai Iya. Pak Bambang ya. Iya. Terima kasih.